Jangan, ya mohon maaf ya, bikin anaknya aja kita mau, tapi merawatnya, mendidiknya kita lepas tangan. Dan di sini akhirnya jadi sumber masalah yang akan kita hadapi di kemudian hari. Di sini sangat disayangkan gitu kalau sampai anak tumbuh kembangnya sampai orang tuanya sendiri tidak memperhatikannya. Jadi kesibukan itu bukan alasan ya Pak sebenarnya. Bukan alasan. Tapi memang sih benar, pada kenyataannya sih memang seperti itu Pak. Terkadang ya ada misalnya anak-anak yang tinggal di keluarga yang orang sibuk itu kan biasanya orang-orang yang mengejar materi ya biasanya. Mungkin ada yang materi atau kesibukan masing-masing lah. Tapi memang kebanyakan aku melihat sih seperti itu. Jadi si anak-anak itu diasuh sama mbaknya gitu. Nah itu. Jadi tempat konsultasi anak tuh lebih ke mbaknya daripada ke ibu dan bapaknya. Ya coba kita bayangin kalau sampai anak mendapatkan figur yang bukan orang tuanya. Figur padahal misalnya orang tuanya tuh hebat padahal misalnya dia dokter gitu atau apa gitu. Benar. Tapi hanya gelarnya doang. Seharusnya kan dia menunjukkan bahwa gelarnya dia itu bukan hanya sekedar titel. Tapi dia bisa terjemahkan di dalam perilakunya, mendidik anak gitu. Iya. Seharusnya kan orang tua menyadari bahwa anak ini butuh figur. Nah, seharusnya figur yang terbaik ya orang tuanya. Nggak ada lagi ya. Benar. Kalau kita sampai dikit-dikit menitipkan, misalnya ke mbaknya atau ke mertua kita, atau ke orang lain yang kita percaya, dan kita lihat bahwa anak kita ini malah mendapatkan hal-hal yang bukan seharusnya yang mereka tiru. Coba bayangkan, anak-anak kita akan mendapatkan figur-figur yang salah yang harus mereka tiru. Dan itu berlangsung bertahun-tahun sampai anak kita besar. Akhirnya saya menjamin pas anak kita dewasa, orang tua baru menyadari bahwa ada jarak di antara hubungan kita. Ada gap gitu ya. Ada gap antara orang tua dengan anak. Dan di situ baru kita menyesal. Oh ternyata selama ini hubungan saya dengan anak saya itu nggak sehat. Rasanya di situ ya. Rasanya nanti di hari tua. Misalnya anak kita pas kita di hari tua, kita sebagai orang tua kita merasa kok anak-anak kita kurang peduli ya dengan saya. Kok anak-anak saya ini jarang gitu mengunjungi saya. Apalagi kalau orang tua ya Pak, biasanya perasaan orang tua tuh semakin tua semakin peka. Iya, akan semakin sensitif. Sensitif gitu ya. Tetapi kalau anak merasa aku juga dulu nggak diurus waktu kecil. Oh iya. Bisa-bisa aja kayak gitu alasannya. Bukan bisa lagi, bisa banget. Karena anak merasa bahwa nggak ada peran orang tua saya dalam tumbuh kembang saya. Ngapain saya mesti peduli? Kan dulu ayah sama ibu cuma ngasih saya uang jajan doang. Ya sudah, saya juga sama sekarang. Saya ngasih uang jajan juga. Jajan sendiri. Iya, buat ibu dengan ayah ya di panti lansia. Nah, ini kan hal yang sangat mengenaskan. Iya, kalau sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya pernah bertemu seorang supir ya, yang dia mengantarkan majikannya ke panti lansia. Majikannya? Iya. Jadi iya. Si supir ini saya temui di jalan. Dia lagi nungguin kendaraannya, mobilnya. Karena pas saat itu saya sedang mau sholat, ya saya ketemu secara tidak sengaja, ya udahlah ngobrol gitu kan. Terus saya tanya, Bapak lagi nungguin siapa? Ini lagi nungguin bos saya nih. Tadi bos saya lagi bawa orang tuanya ke panti lansia yang di depan tuh Pak, bilang gitu kan. Oh gitu.
Oh, di panti lansia di sana banyak Pak ininya, apa namanya, penghuninya gitu. Oh banyak. Terus ini apa namanya, bos bapak juga di situ orang tuanya. Iya. Terus gimana tuh Pak? Kayaknya dari luar tampaknya sih panti lansia yang eksklusif nih ya kan, yang mahal. Iya benar Pak, mahal. Tapi apa namanya, orang tua majikan saya curhat sama saya nggak pernah ikhlas gitu ditaruh di sana. Dia maunya di rumah, tapi anaknya maksa harus di sana. Udah nggak ada daya gitu ya. Iya. Si orang tua tuh cuma bisa cerita doang gitu ya. Benar, saya juga kaget gitu waktu si supir itu cerita ke saya. Oh begitu Pak, bukannya enak, eksklusif? Iya. Pasti dilayani dengan baik gitu kan. Fasilitas enak gitu, ada teman ngobrol iya, sama benar. orang tua gitu kan. Fasilitas nyaman. Nah, tetapi si apa namanya, si lansia ini cerita ke supirnya bahwa dia lebih senang di rumah bersama anak-anaknya. Karena beda antara rumah kita sendiri dibandingkan dengan panti lansia. Pasti beda. Pasti. Meskipun rumah kita sederhana, Iya. tapi di situ kita memiliki rasa yang lebih nyaman gitu. Iya, apalagi ada anak gitu kan. Iya benar. Dibandingkan tempat di luar rumah. Nah, di sini kan seharusnya jadi pembelajaran gitu. Bahwa kalau kita tidak mau diperlakukan oleh anak kita seperti itu, ya janganlah kita memperlakukan anak kita seperti orang asing gitu. Ternyata hubungan apa, karma Pak. Iya. Karma itu nyata ternyata. Benar. Iya. Karena anak juga kalau mereka tidak merasa diurus, mana mungkin gitu kan mau ngejoglosin orang tuanya ke lansia, iya, panti lansia gitu. Mereka akan merasa juga asing gitu dengan orang tuanya. Kalau mereka tidak merasakan benar-benar kasih sayang dari orang tuanya. Nah, di sinilah makanya orang tua harus menyadari gitu, bahwa sosok orang tua ini itu dinanti oleh anaknya. Iya, karena nanti pun mereka punya anak akan seperti dia. Bagaimana cara dia mendidik itu nanti pun dia punya, ya kan si anak itu pasti dewasa ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya tidak di tengah jalan meninggal atau apa gitu, pasti dewasa kan punya pasangan juga kan. Iya. Nanti juga akan seperti itu lagi. Oh, udah repot gitu maksudnya jatuhnya. Jadi kalau kita mendidiknya tidak sebaik mungkin dari sekarang. Benar. Saya juga pernah mendengar sebuah cerita gitu ya. Jadi ada sebuah keluarga nih, di situ ada seorang nenek, terus ada kakek, anaknya. Oh ada kakeknya dong ada ya? Nggak ada. Nah, suami istri dengan anaknya yang paling kecil gitu. Nah, si anaknya yang paling kecil ini melihat bagaimana cara orang tuanya dalam mengurus neneknya. Iya. Ternyata si anak kecil itu melihat bahwa orang tuanya ini itu tidak memberikan hal yang maksimal kepada neneknya dalam bentuk kasih sayang, perhatian. Malah sempat terlintas gitu, mereka berbicara tanpa mereka sadari ternyata anaknya ikut mendengar. Oh, anaknya udah dewasa Pak? Masih kecil. Masih kecil. Anaknya ikut mendengar bahwa si nenek ini akan dimasukkan ke panti lansia oleh mereka. Karena mereka sudah merasa tidak ada waktu lagi bisa mengurus orang tuanya. Akhirnya si anak kecil ini tanpa orang tuanya menyadari itu menangis. Mendengar kata-kata seperti itu. Udah bisa berempati juga ya. Iya. Ya jangan kita ini ya anggap anak kecil itu selalu tidak tahu apa-apa. Iya. Dan si anak kecil ini karena melihat perilaku orang tuanya seperti itu kepada neneknya, akhirnya dia memutuskan gitu untuk mulai saat ini saya harus rajin menabung. Dan anak kecil ini minta kan uangnya ke orang tuanya. Dia minta, ayah, bunda, aku minta uang dong buat aku tabung. Oh ya, kamu kok tumben-tumbenan nih
sekarang mau ini, Nabung gitu. rajin menabung. Iya, kalau saya udah penuh nanti uang yang saya miliki, saya ingin memakai uang ini. Kalau misalnya ibu dan ayah nanti sudah tua, akan saya masukkan juga ke panti lansia. Apa sih gitu ya? Iya, Padahal itu anak kecil ya Pak ya. iya bayangin. Kita nggak sadar itu, maksudnya anak kecil itu kan biasanya yang kita pahami anak kecil nggak tahu apa-apa, udahlah gitu. Tapi ternyata ketika kita memperlakukan dia dengan baik ketika dia kecil pun ada efeknya ternyata. Benar. Mau baik mau buruk gitu kan ada efeknya. Benar. Dia melihat gitu lingkungan di sekitarnya, bagaimana cara orang tuanya memperlakukan orang lain, apalagi itu neneknya dia sendiri. Dan dia merasa ada rasa ketidakadilan cara memperlakukan neneknya oleh orang tuanya. Akhirnya disinilah si anak ini merasa kalau seperti itu caranya, saya juga harus melakukan hal yang sama. Nah, berarti kan kita secara tidak sadar memberikan contoh yang buruk kepada anak kita. Wah, jadi ternyata orang tua itu harus bagaimana sih Pak menjadi seseorang yang baik dalam dicontoh atau baik dalam memberikan pelayanan secara fisik atau psikologi bagi anak itu harus seperti apa sih Pak orang tua itu? Yang pertama dan yang paling simpel, orang tua harus mau meluangkan waktunya Itu yang dia miliki takutnya kayak untuk tadi anaknya. Iya takutnya kayak tadi kejadian kan Pak ya? Iya. Kita harus mau bercengkrama dengan anak kita agar kita dapat lebih mengenal sosok anak kita. Akhirnya anak kita juga merasakan ada kehadiran orang tua di dalam kehidupannya. Iya, jangan so sibuk lah ya. Iya gitu. benar. Makanya saya bingung gitu kalau ada orang tua ketika saya mengeluarkan statement ini bahwa orang tua adalah psikolog yang terbaik buat anaknya, mereka nggak setuju. Alasannya kenapa Pak nggak setuju? Ya itu, waduh nggak bisa Pak Doni. Iya. Oh mereka lebih memilih Orang lain untuk jadi psikolognya gitu. Dibandingkan mereka sendiri. Mereka merasa kita kan nggak punya keilmuannya Pak. Nah, maksudnya masuk akal juga tuh gimana Pak maksudnya? Ya kalau nggak punya ilmunya belajar gitu. Kan begitu. Logika berpikirnya ya. Iya bener, kalau nggak punya ilmu ya belajar lah gitu ya. Belajar cara mendidik anak itu bagaimana. Saya juga bisa ngomong kayak gini, saya juga belajar. Karena kalau saya nggak belajar, saya nggak mungkin bisa mengeluarkan statement ini gitu. Ternyata untuk mendidik anak ini itu tidak perlu gelar macam-macam. Jangan kita ingin mendidik anak yang baik, harus kuliah psikologi dulu. Bukan itu ya esensinya. Bukan itu esensinya. Tapi meluangkan waktu. Meluangkan waktu, kita harus menjadi orang tua yang pembelajar. Agar kita memiliki ilmu dalam mendidik anak yang baik. Seperti apa? Kita juga harus banyak berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih memiliki ilmu agar kita tidak salah memutuskan tindakan kita pada anak. Oh, bukan anaknya yang dikasih ke psikologi, tapi kitanya harus belajar dari psikologi gitu ya. Iya, kita harus belajar sama orang yang memang paham psikologi anak. Nah, setelah itu kita terapkan kepada anak kita sendiri. Nah, iya, bukan malah anaknya disuruh maju gitu ya. Harusnya orang tua yang maju nih, kenapa anak saya gitu kan. Iya. Iya benar. Jadi itulah yang terbaik memang yang orang tua harus lakukan ya Pak ya. Benar. Yang pertama luangkan waktu menjadi pembelajar dan jangan sampai atau misalnya jangan malu untuk bertanya pada ahlinya gitu. Iya. Tapi orang tuanya bukan anaknya. Iya, bukan anaknya yang kita suruh-suruh. Iya. Tetapi kita lah yang harus mau belajar dari segala sumber yang tepat gitu. Agar anak kita merasa bahwa orang tuanya ini mau melakukan yang terbaik bagi mereka. Jangan sampai orang lain yang menggantikan posisi kita. Ya boleh kalau anaknya suka sama orang lain gitu. Nah ini yang jadi bahaya. Masa orang lain yang lebih dekat sama anak kita, malah orang lain dianggap ayah atau ibunya sendiri dibandingkan orang tua yang mengandungnya gitu.
Ini kan apakah kita siap gitu melihat situasi dan kondisi tersebut gitu kan? Kalau sampai terjadi, apa nggak kita dijadikan bahan tertawaan orang banyak gitu, bahwa anak kita ini lebih dekat sama orang lain dibandingkan orang tuanya sendiri. Apakah itu yang kita mau? Jangan sampai orang lain adalah psikolog terbaik bagi anak. Iya. Tapi harusnya orang tua adalah psikolog terbaik untuk anak. Iya. Ya, terima kasih Pak Doni. Sama-sama, semoga bermanfaat. Jadi memang seperti itu ke orang tua ya. Jadi psikolog itu, kalau psikolog tuh orang tuanya dulu, ya anak itu. Iya, benar. Seperti itu, belajarlah dan belajar lagi. Baik, terima kasih Pak Doni. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.